Superkelas Tetrapoda. Tetrapoda berasal dari bahasa Yunani, tetra yang artinya 4 dan poda artinya kaki. Jadi, superkelas Tetrapoda merupakan hewan yang memiliki notokorda dan berkaki 4 atau disebut juga Granostoma yang bertukai 4. Hewan yang termasuk Tetrapoda antara lain dari kelas amfibi, reptil, mamalia, dan juga aves. Tetrapoda diyakini sebagai hewan terestrial pertama karena nenek moyang tetrapoda diyakini berasal dari hasil evolusi ikan Sarcopterygian purba yang sekitar 390 juta tahun yang lalu pada periode Devonian. Ikan tersebut mengalami evolusi mulai berjalan ke daratan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan di mana air menjadi sedikit. Akibat dari evolusi itu, beberapa ikan bersirip globus berevolusi menjadi tungkai dan kaki. Kebanyakan dari hipotesis menyebutkan bahwa asal-usul tetrapoda berasal dari ikan bersirip daging, dikarenakan banyak sumber air di zaman Devonian itu telah mengering dan membuat insang menjadi tidak efisien lagi untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air, sehingga hewan tetrapoda awal mengembangkan paru-paru primitif. Kaki pada tetrapoda berasal dari sirip pektoral dan pelvis dari ikan, yang membuatnya memudahkan ketika berjalan di daratan. Tetapi sirip ekor pada tetrapoda awal itu masih ada. Ketika di daratan, banyak evolusi yang terjadi pada tetrapoda, yaitu terdapat adanya leher, kepala yang bisa berayun ke samping atau ke depan, tulang-tulang pada gelang panggul, tempat tulang kaki belakang menyatu pada tulang belakang, yang membuatnya dapat berjalan dengan mudah ketika di daratan. Terdapat perbedaan bagian tengkorak tetrapoda awal dengan ikan, yaitu panjang tengkorak bagian depan dan belakangnya berbeda. Ikan memiliki bagian belakang yang panjang, sedangkan bagian depannya pendek. Itu disebabkan karena kekosongan orbit yang terletak menuju ujung anterior. Sedangkan pada tetrapoda bagian depan tengkoraknya memanjang sehingga memposisikan orbit lebih jauh ke belakang. Bagian tubuh yang akan nantinya menjadi leher ditutupi oleh sejumlah tulang penutup insang atau disebut juga seri operkular yang fungsinya adalah untuk memaksa air untuk melalui mulut dan melewati insang. Nah, pada tetrapoda awal tulang penutup insang telah menghilang, tetapi lengkungan insang yang di bawahnya masih ada dan tulang penutup tenggorokan juga ikut menghilang, yang membuat tetrapoda itu menghasilkan leher, sehingga bagian kepalanya bisa bergerak bebas ke samping, ke depan, dan juga ke segala arah. Akibat dari perpindahan lingkungan ke perairan ke dalam daratan membuat tulang belakang harus menahan pembengkokan yang disebabkan oleh berat badan dan pergerakannya yang diperlukan. Tetrapoda awal ini memiliki rahang yang lebar dengan otot yang lemah untuk membuka dan menutupnya. Pada rahang terdapat taring palatal, formerin, dan koronoid yang berukuran sedang dan terdapat deretan-deretan gigi yang lebih kecil. Lidah tetrapoda awal berasal dari otot yang mengendalikan bukaan insang. Lidah tersebut berlabuh ke tulang hyoid dan yang dulunya merupakan bagian bawah dari sepasang insang. Perkembangan telur semula disokong oleh lingkungan air untuk metabolisme. Namun pada tetrapoda mempunyai cangkang dan selaput janin untuk melindunginya dari kekeringan dan kerusakan mekanik. Demikian pula struktur lain perlu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kehidupan di darat, termasuk perubahan fisiologis. Oleh karena itu, pada tetrapoda awal, yaitu jenis amfibia, tidak menyempurnakan perubahan-perubahan itu. Amfibi berasal dari kata amfi yang artinya ganda dan bios yang artinya hidup. Memiliki arti bahwa amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di perairan maupun di darat. Suhu tubuh amfibi tergantung pada suhu lingkungan atau ekoter. Amfibi merupakan salah satu komponen unsur ekosistem yang memiliki peranan sangat penting, baik secara ekologis maupun ekonomis. Saat ini diduga telah terjadi penurunan populasi amfibi, bahkan di beberapa tempat mulai terjadi kelangkaan yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab, seperti kerusakan ekosistem, hilang dan berubahnya habitat, kontaminasi zat pencemar lingkungan, perubahan kondisi iklim global, eksploitasi berlebihan, hujan asam, radiasi ultraviolet, depresi ozon, spesies introduksi, serta penyakit. Amfibi mengalami metamorfosis pada masa awal kehidupannya. Amfibi hidup di air, tetapi ketika beranjak dewasa, amfibi dapat juga hidup di darat. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Ciri-ciri umum amfibi antara lain yang pertama, berdarah dingin, kulit halus atau kasar, serta mengandung banyak kelenjar. Beberapa terdapat sisik, namun sisik tersebut tersembunyi di balik kulit. Tengkorak berartikulasi dengan tulang atlas melalui dua pendulum kipitalis. Tungkai jikalau ada bertipe ventadactyla, eritrosit biconvex, oval, dan bernukleus. Jantung terdiri atas dua atrium, satu ventrikel, dan satu konus. Arcus artat simetris. Pada stadium awal pernafasan melalui insang, telurnya terbungkus oleh gelatin. Hidup di dua tempat, di darat dan juga di air, bernafas dengan menggunakan insang saat masih hidup di air. Setelah
hidup di darat bernafas dengan menggunakan paru-paru atau kulit, berkembang biak secara bertahun. Sistem otot pada amfibi seperti sistem-sistem organ yang lain sebagai transisi antara ikan dan reptil. Sistem otot pada ikan terpusat pada gerakan tubuh ke lateral, membuka dan menutup mulut serta gil, apertura atau operculum atau penutup lubang, atau juga celah insang, dan gerakan sirip yang relatif sederhana. Sistem otot aksial pada amfibi masih metamerik seperti pada ikan, tetapi tampak tanda-tanda perbedaan sekat horizontal membagi otot dorsal dan juga ventral. Otot ventral adalah menjadi bukti dalam pembagian otot-otot setiap segmen tubuh amfibi. Berbagai macam gerakan pada amfibi yaitu berenang, berjalan, meloncat, melibatkan perkembangan berbagai tipe otot. Beberapa di antaranya terletak dalam tungkai itu sendiri dan berupa otot-otot intrinsik. Secara majemuk, sistem otot katak berbeda dari susunan Newton primitif, terutama pada appendix. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas biasanya berotot besar. Amfibi mempunyai tengkorak yang tebal dan luas secara proporsional. Tengkorak amfibi modern mempunyai tulang-tulang premaksila, nasal, frontal, parietal, dan squamosa. Di bagian ventral otak ditutupi oleh tulang dermik dinamakan parasphenoid. Ada beberapa amfibi yang sama sekali tidak memiliki gigi atau gigi pada rahang bawah mereduksi. Jumlah vertebra atau ruas tulang belakang pada amfibi bervariasi dari mulai 10 ruas pada Salientia sampai 200 pada Gymnophiona. Pada Salientia ada satu elemen vertebra yang mengalami elongasi atau pemanjangan, dinamakan urosial, memanjang dari sacrum ke ujung posterior pelvis. Bangsa amfibi merupakan vertebrata yang mempunyai sternum atau tulang dada, tetapi perkembangannya kurang sempurna. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki pada bagian kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Jumlah jari mungkin ada yang berkurang sebanyak 2 buah. Tungkai biasanya tidak mempunyai kuku, tetapi ada semacam tanduk pada jari-jarinya. Sistem indera pada amfibi. Mata pada amfibi sama seperti pada jenis vertebrata lainnya. Lensa mata tetap dan tidak berubah kecembungannya untuk jarak pandangan yang relatif jauh. Mungkin akan berpindah maju ke depan saat melihat objek yang dekat dengan akomodasi otot-otot lensa yang kecil. Kelopak mata kurang bagus tetapi pada perairan berkembang sangat bagus pada spesies yang hidup di darat. Kelopak bagian bawah biasanya lebih mudah bergerak daripada bagian atas. Ada berbagai macam alat pendengaran pada amfibi. Salamander dan golongannya tidak punya pendengaran tengah, meski salamander dipercaya dapat mendeteksi vibrasi. Katak dan kodok mempunyai pendengaran tengah berbeda seperti salamander dan juga memiliki gendang telinga. Suara ditransmisikan dari gendang telinga melalui lubang timpani ke telinga dalam melewati sebuah tulang yang disebut dengan columella. Sistem saraf pada amfibi. Pusat kegiatan otak berada pada bagian dorsal otak tengah, di mana sel-sel saraf ini terkonsentrasi di dalam tektum. Telencephalon secara alami merupakan bagian penciuman sehingga memperluas hemisfer cerebral. Pineal body ditemukan pada semua jenis amfibi, tetapi pada Ordoanura memiliki parietal body atau ujung organ pineal. Karena amfibi bergerak lamban, maka cerebrum itu sangat kecil ukurannya, kecuali pada Ordosacelia. Sistem digesti atau sistem pencernaan pada amfibi. Organ-organ pencernaan makanan pada amfibi yang pertama yaitu ada cacopolis. Saluran pencernaan atau tractus digestivus dari amfibi ini terdiri dari cacopolis, kemudian berhubungan dengan faring, esophagus. Setelah itu sampai pada organ ventriculus. Pada bagian ventriculus, pada bagian anteriornya bentuknya itu besar yang disebut dengan cardiac. Sedangkan pada bagian posteriornya berbentuk kecil yang disebut dengan tumorus. Kemudian dari lambung ini berlanjut ke organ usus atau intestinum, dan berlanjut lagi ke intestinum rasum atau dengan usus besar, serta terakhir adalah rektum. Adapun bagian dari akhir dari tractus digestivus adalah kloaka, yang merupakan lubang pengeluaran urin dan feses yang bersama-sama. Pada limokolis terdapat tujuh juga lidah atau lingua yang dapat digunakan keluar dari tubuh untuk menangkap dan memasukkan makanannya ke dalam mulut. Sistem ekskresi pada amfibi. Pada amfibia dewasa, tubulus-tubulus yang paling anterior telah lenyap. Beberapa tubulus di daerah tengah berhubungan dengan testis, dan terdapat suatu konsentrasi dan pelipaat gandaan yang tabung di bagian posterior. Saluran arkinefrik yang asli berfungsi baik sebagai saluran ekskresi maupun sebagai saluran urogenital sperma pada jantan. Alat ekskresi pada amfibi berupa sepasang ginjal pada kiri dan kanan, warnanya merah kecoklatan, bentuknya memanjang dari depan ke belakang. Fungsi ginjal adalah menyaring darah.
Zat-zat sisa seperti urin, garam-garam yang berlebihan air yang berlebih akan diserapnya dan dikeluarkan. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju kantong kemih. Kantong kemih ini berupa kantong yang berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsi kantong kemih ini adalah untuk menyimpan urin sementara yang berguna ketika mereka di daratan. Muara saluran urin, saluran kelamin, dan saluran pencernaan akan menyatu yang disebut dengan kloaka. Ketika amfibi keluar dari air, laju filtrasi di glomerulus berkurang dengan pembatasan suplai darah yang bersamaan dengan peningkatan pelepasan hormon antidiuretik yang membuatnya menghasilkan sedikit urin. Hormon antidiuretik ini atau yang disebut vasopressin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas tubulus distal dan meningkatkan permeabilitas kandung kemih dan memungkinkan urin yang disimpan sementara diserap kembali ke dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada amfibi. Jantung amfibi mempunyai sekat interatrial, kantong ventrikular, dan pembagian konus arteriosus dalam pembuluh sistemik dan pembuluh pulmonari darah yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri lewat vena pulmonalis. Kemudian menuju sisi kiri ventrikel untuk selanjutnya dipompa menuju ke seluruh tubuh. Beberapa pengecualian terjadi pada spesies salamander yang tidak mempunyai paru-paru, di mana celah interarterial tidak lengkap dan velma pulmonalis tidak ada. Sistem reproduksi atau sistem organetilia pada amfibi. Perkawinan pada amfibi adalah fertilisasi eksternal. Contohnya itu seperti katak. Katak jantan akan menjepit katak betina ketika perkawinan. Itu ketika telur dilepaskan, segera sperma akan disemprotkan. Katak betina mempunyai dua ovarium yang terletak di sebelah ventral mesonorves. Telur dewasa keluar lalu masuk ke dalam selom, lalu tertarik ke dalam oviduk, terus ke kloaka. Di sekitar sejumlah telur itu terbentuk selubung gelatinosa dan pembentukan selubung itu terjadi ketika telur masih di dalam oviduk. Katak jantan sendiri mempunyai dua testis yang berhubungan dengan ginjal melalui beberapa fase diferensia. Sistem respirasi atau sistem pernafasan pada amfibi. Selama tahap larva, sebagian amfibi bernafas dengan insang eksternal. Struktur insang terdiri dari filamenos dan tertutup epitelium berselilia yang umumnya mereduksi selama metamorfosis. Beberapa amfibi berekor insang eksternal ini ada selama hidupnya. Sebagian besar dinding paru-paru pada amfibi, contohnya seperti kadak dan kodok, berisi lipatan alveoli sehingga meningkatkan permukaan pernafasan. Pada umumnya, udara dipompa ke dalam paru-paru melalui proses yang sederhana. Sebagian besar amfibi ini bernafas melalui kulit, tetapi pada spesies salamander ketika dewasa mendapatkan oksigen melalui kulit dan juga epitelium luar. Paru-paru pada amfibi dan tulang anggota tubuhnya memberikan sarana untuk berlokomosi dan bernafas udara. Atrium kedua dalam jantung memungkinkan darah yang mengandung oksigen langsung kembali ke dalamnya untuk dipompa ke seluruh tubuh dengan tekanan yang penuh. Sementara percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang kurang mengandung oksigen terjadi di dalam ventrikel tunggal. Jantung yang beruang 3 itu agaknya memberikan peningkatan yang berarti dalam efisiensi peredaran dan dengan demikian meningkatkan kemampuan untuk mengatasi lingkungan daratan yang keras dan lebih banyak yang berubah-ubah. Kemudian mekanisme pernafasan atau respirasi pada spesies amfibi, contohnya seperti katak. 1. Ada fase inspirasi. Fase inspirasi itu adalah masuknya udara melalui celah hidung atau yang disebut kloana ke rongga mulut yang diteruskan kemudian menuju ke paru-paru. Bila otot rahang bawah mengendur, maka volume rongga mulut akan membesar agar udara dari kloana itu masuk. Kemudian udara dari rongga mulut tersebut masuk dan diteruskan ke paru-paru melalui celah pangkal tenggorok atau yang disebut glottis. Di dalam paru-paru, oksigen akan berdifusi ke darah kapiler, sedangkan karbon dioksida darah kapiler alveolus akan berdifusi keluar. Kemudian yang kedua ada fase ekspirasi. Setelah terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru, otot bawah rahang akan merelaksasi sehingga rongga mulut akan membesar. Sementara isi perut tersebut akan menekan paru-paru sehingga udara dari dalam paru-paru tersebut masuk ke rongga mulut. Sementara itu, celah pangkal tenggorok atau yang disebut glottis akan tertutup sehingga udara akan keluar melalui rongga hidung atau kloana. Ordo Caudata. Caudata atau salamander merupakan satu-satunya amfibi yang tetap memiliki ekor selama siklus hidupnya. Tubuh ordo ini mirip dengan kadal. Ordo ini terdiri dari 10 famili dengan total spesies mencapai 390 spesies yang masih hidup. Karakteristik Ordo Caudata merupakan amfibia daerah temperate. Kebanyakan mempunyai tungkai yang telah berkembang baik, berukuran pendek jika dibandingkan dengan panjang tubuh,
merupakan amfibia berekor, mempunyai ekor yang berukuran panjang, tubuhnya silindris memanjang, dan kepala yang jelas. Kebanyakan melakukan fertilisasi internal dan perkembangan embrionya terjadi di eksternal tubuh. Tengkorak kepala mengalami reduksi pada bagian elemen-elemennya. Ordo Caudata terdapat berbagai subordo seperti subordo Cryptobranchoideae. Cryptobranchoideae terdiri dari dua famili, yaitu Cryptobranchidae dan Cnidae, yang dianggap sebagai Caudata primitif, nokturnal, bukan perenang tetapi berdasar di dasar air, bersifat karnivorus, memakan mangsa vertebrata dan juga invertebrata. Kemudian yang kedua terdapat subordo Sirenidae. Subordo Sirenidae memiliki bentuk tubuh seperti belut, mata tidak berkelopak, insang luar dan celah insang yang besar. Kaki belakang tidak ada, kaki depan sedikit lebih besar dibandingkan dengan insang luar. Hidup di perairan yang bervegetasi lebat, berarus lambat, merupakan predator yang aktif. Subordo Sirenidae hanya memiliki satu famili, yaitu Sirenidae. Subordo Salamandroideae terbagi menjadi 7 famili dengan contoh spesies dari masing-masing famili tersebut. Kemudian terdapat Ordo Anura. Ordo Anura merupakan ordo yang terdiri dari katak dan kodok. Anura merupakan amfibi tidak berekor. Tubuh Anura terbagi menjadi kepala dan badan yang tidak memiliki leher. Karakteristik dari Anura. Anura merupakan amfibi yang tidak berekor. Ekstremitas posterior yang pendek dan ekstremitas anterior yang panjang dan berotot. Kepalanya yang pipih dan lebar dengan mulut yang besar. Fertilisasi terjadi secara eksternal. Tuber terdiri dari kepala dan badan. Membran tipani umumnya yang besar berada di belakang mata. Hewan dewasa bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian terdapat famili dari Ordo Anura. Famili yang pertama terdapat famili Buffonidae. Famili Buffonidae merupakan famili katak yang memiliki persebaran paling luas di dunia. Ciri utama dari Buffonidae adalah kulitnya yang berbintil-bintil dan adanya kelenjar parotid di belakang mata. Contoh dari spesies ini yaitu Buffomelanosticus. Yang kedua ada famili Dicroglossidae. Famili Dicroglossidae merupakan katak dengan anggota spesies berbentuk gemuk, otot kaki belakang besar dan bulat, serta kaki umumnya dengan ujung jari yang membulat. Jari kaki depan umumnya tidak berselaput, sedangkan selaput jari kaki belakang umumnya separuh atau melebar hingga ujung jari. Katak Dicroglossidae disebut juga katak lidah garpu. Contoh dari spesies ini yaitu Limnonectes ingeri. Kemudian terdapat famili Megopridae. Famili Megopridae dikenal dengan sebutan katak serasah karena umumnya memiliki warna seperti sampah daun. Contoh dari famili ini yaitu Leptobracium nigrops. Selanjutnya terdapat famili Micropilidae, memiliki ciri khas berupa tubuh yang membulat, kepala yang agak kecil dan mulut yang sempit. Katak dalam famili ini memiliki habitat yang cukup luas dan beragam. Contoh dari spesies ini yaitu Paradoxphila palmata. Kemudian terdapat famili Ranidae. Famili Ranidae memiliki ciri khas berupa kulit yang halus dan juga lembab, kaki yang kuat, serta kaki belakang yang berseraput untuk membantu berenang. Katak dari famili ini hidup tidak jauh dengan perairan, namun ada juga yang hidup di pohon dan mengubur diri di dalam tanah. Contoh dari spesies ini yaitu Rana sp. Kemudian terdapat famili Rhacoporidae. Famili Rhacoporidae memiliki ukuran yang bisa mencapai 8 cm dengan 6 garis yang memanjang dari kepala sampai dengan ujung tubuh. Ujung jari tangan dan kaki melebar seperti piringan yang mempermudah katak menempel di pohon atau tembok. Contoh dari spesies ini yaitu Rhacoporus nigropalmatus. Ordo yang terakhir terdapat Ordo Apoda, amfibi dengan tubuh yang memanjang tanpa kaki, bersifat fosorial atau penggali lubang, dan sebagian akuatis, hidup di air. Permukaan tubuh bersegmen atau terdiri dari cincin-cincin seperti cacing. Ekornya sangat pendek atau tidak ada. Matanya selalu ditutupi oleh kulit atau juga tulang. Giginya melengkung dan relatif panjang dibandingkan dengan amfibi lain. Famili-famili dari Ordo Apoda terdapat famili Ichthyopidae. Famili Ichthyopidae terdapat 2 genera yang tersebar luas di Asia Tenggara, termasuk di benua India. Kelompok ini mempunyai ekor yang pendek dan bisa mencapai 0,5 meter. Contoh dari spesies ini yaitu Ichthyopis bananicus. Kemudian terdapat famili Ureotypilidae.
kelompok ini sebelumnya termasuk ke bagian dari famili Ichthyopilidae, hanya satu genus, Uraeotyplus, mempunyai ekor yang pendek dan mencapai 0,3 meter. Contohnya Uraeotyplus sp. Kemudian yang ketiga terdapat famili Scolecomorphidae. Scolecomorphidae merupakan spesies-spesies yang tersebar di kawasan tropis antara Sahara Afrika. Mata dari famili ini biasanya tertutup dengan tulang seperti halnya pada beberapa famili lain dan tidak adanya ekor. Contoh dari famili ini yaitu terdapat spesies Colocomercus vittatus, dan yang keempat terdapat famili Caecylidae, merupakan famili terbesar sekitar 22 genera di Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan. Dalam kelompok ini termasuk hewan yang terspesialisasi untuk menggali lubang dengan tengkorak yang mengalami pertulangan. Contohnya yaitu terdapat spesies Cecilia. Kemudian selanjutnya terdapat famili Typhlonectidae. Famili Typhlonectidae merupakan Cecilia aquatis sejati dengan 4 genera di Amerika Selatan. Panjangnya kurang lebih 75 cm, bagian posterior tubuh memipih lateral, dan tidak adanya ekor, bersifat vivipar. Contohnya yaitu Typhlonectes compressicauda. Manfaat amfibi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di dalam bidang pertanian dan peternakan, amfibi berperan sebagai natural biological control, terutama terhadap populasi serangga di alam yang berpotensi meledak sebagai hama. Yang kedua, dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk diambil racunnya sebagai penguat denyut jantung. Biasanya spesies yang dipakai yaitu Bufotalin dan juga Bufomarinus. Kemudian yang ketiga, untuk dipakai sebagai tes kehamilan. Dan yang keempat, untuk keperluan praktikum zoologi bagi mahasiswa. Dan yang kelima, jenis Urodela megalobatrachus maximus disukai orang Jepang dan jenis Ransp disukai oleh orang Cina sebagai makanan kesehariannya. Kemudian terdapat hubungan kekerabatan amfibi. Berdasarkan kladogram tersebut, amfibi memiliki karakteristik berkaki 4 atau masuk ke dalam superkelas tetrapoda, di mana karakteristik tersebut dimiliki oleh kelas reptil dan kelas mamalia. Evolusi amfibi diawali dengan ditemukannya tetrapoda berupa ikan berkaki 4 yang merangkak keluar dari laut dangkal sekitar 400 juta tahun yang lalu dan menghirup udara dengan paru-paru primitifnya. Penemuan tersebut dikenal sebagai penemuan amfibi sejati pertama. Bahkan sampai saat ini sangat lumrah untuk menggambarkan tetrapoda sebagai amfibi. Salah satu jenis tetrapoda yang dikenali yaitu genus Acanthostega. Berdasarkan fosil organisme tersebut memiliki insang yang mirip dengan ikan, namun memiliki kaki berjumlah 4 dan memiliki struktur rangka anggota badan yang sama dengan tetrapoda pada saat ini, termasuk pada amfibi. Kemudian ditemukannya fosil Tiktaalik yang hidup di perairan dangkal sekitar 375 juta tahun yang lalu, menunjukkan adanya bentuk peralihan antara ikan yang memiliki sirip dan tetrapoda yang memiliki anggota badan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.